apa yang aku alami di klinik ya, seringkali ada beberapa orang tua yang cukup ambisius gitu ya. Anak saya puasa tuh segini mungkin padahal gizinya kurang gitu. Iya, baiknya mungkin idealnya dari 4 kali ya dok ya. Iya betul, dan idealnya sih nggak langsung full gitu nggak ya. langsung full, mungkin nanti zuhur buka ya, gitu kalian betul. ntar lanjut lagi puasanya. Jangan tahu-tahu dari umur 1 ya udah disuruh puasa. Itu kayaknya agak kejam ya. Apa kabar? Senang sekali saya Nikta Gina bisa menemani Moms semua lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Mudah-mudahan Moms semuanya dalam kondisi sehat, gak ada kurang satu apapun, dan yang pastinya bahagia. Sebahagia saya hari ini karena mungkin Moms menyaksikan tidak ada perbedaan dari episode kali ini dengan episode-episode sebelumnya dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Karena hari ini kita live langsung dari Geraha Unilever. Ih, boleh tepuk tangan ya. Luar biasa. Ih, meriah bukan? Dan itu juga yang berbeda karena untuk episode kali ini ada penontonnya real. Langsung yang memberikan tepuk tangan. Tepuk tangan lagi boleh? Boleh. Biar semangat ya. Moms yang ada di rumah juga yang menyaksikan boleh tepuk tangan secara virtual aja. Kerasa kok sampai sini vibe-nya ya. Dan gimana kabarnya moms-moms yang hadir di sini puasa? Alhamdulillah puasa ya, mudah-mudahan sehat. Kelihatan dari mukanya kok, kayaknya udah mulai kurang oksigen ya. Enggak ya, enggak dong, harus semangat terus walaupun di bulan puasa ini. Nah pokoknya seperti biasa podcast Keluarga Siaga Lifeboy akan membahas tentang masalah-masalah kesehatan keluarga dan juga anak. Pokoknya kita ngobrolnya santai aja tapi insya Allah informatif. Dan seperti biasa juga saya nggak akan sendiri, akan ada expert dan narasumber yang menemani. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu nih buat moms-moms untuk jangan lupa follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid dan juga subscribe dong YouTube channelnya Lifeboy ID. Terus abis itu nanti nyalain loncengnya biar kalau ada episode baru dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy bisa langsung ditonton gitu. Karena nanti juga di akhir acara akan ada hadiah untuk moms yang hadir di sini dan juga untuk moms yang ada di rumah. Ih, seru kan? Pokoknya bertabur hadiah lah untuk hari ini. Nah sekarang saatnya saya memperkenalkan narasumber saya yang pertama. Beliau adalah seorang dokter cantik luar biasa, terus juga spesialis anak, dan beliau adalah co-founder dari Tentang Anak. Ini dia Dokter Mesti, spesialis anak. Boleh tepuk tangan. Halo dokter. Selamat siang Moms Gina. Selamat siang juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat siang Moms semua, baik yang ada di ruangan ini, spesial banget. Terima kasih banyak sudah hadir, apalagi ada moms juga nih dari komunitas Tentang Anak. Wih, selamat datang. Terima kasih Dokter Mesti sudah mau datang kembali ke sini ya. Nanti kita Dengan akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, luar biasa banget Mam Gina, semangatnya ya, lagi Iya puasa ya padahal ya. Iya puasa sih ya, tapi kelihatannya kayak nggak puasa ya. Harus selalu semangat, walaupun puasa tetap harus semangat ya kan. Dan kita juga ngobrol-ngobrol nih karena kita lagi di bulan puasa juga. Kita akan ngobrolin seputar puasa dan sehat selama berpuasa gitu ya, apalagi untuk anak-anak. Nah ini kan ngomong-ngomong Dokter Mesti, kita tuh kan kayak berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita mulai berpuasa. Betul. Gitu. Tapi kan namanya anak kecil ya. Mungkin daya tahan tubuhnya masih agak rentan segala macam gitu. Ada yang perlu diperhatikan secara khusus nggak sih dok kalau mau mengajarkan anak sedari kecil untuk berpuasa gitu? Ada banget sih Moms Gina. Jadi apa yang aku alami di klinik ya, seringkali ada beberapa orang tua yang cukup ambisius gitu ya. Anak saya puasa tuh segini mungkin padahal gizinya kurang gitu. Iya. Jadi yang paling penting diketahui dan dipastikan adalah anaknya memang gizi baik. Ya. Dan berat badannya bulan ke bulan itu kenaikannya baik. Itu dulu yang pertama. Karena kembali lagi apalagi untuk anak usia dini kan. 5 tahun pertama itu perkembangan otak tuh 90%. Gitu. Jadi kalau dia kurang nutrisinya gitu, gula darahnya nggak stabil atau kurang cairan, makanya akan mempengaruhi perkembangan otaknya juga gitu. Itu yang paling penting yang pertama. Kedua,
biasanya anak dikenalkan puasa itu rata-rata usia 4 tahun, tapi ada juga anak-anak yang pemahamannya lebih baik dari 2 tahun, 3 tahun nggak mulai ngerti. Ya bisa kita arahkan untuk, lihat nih sekarang lagi bulan puasa, artinya papa dan mama puasa artinya nggak makan gitu. Jadi bahasanya harus bahasa yang benar-benar praktikal gitu. Kalau bilang puasa kan mungkin dia nggak ngerti puasa tuh apa sih gitu. Jadi benar nggak makan, nggak minum dari mau matahari ada sampai pas bukanya pas matahari udah nggak ada gitu. Jadi memastikan pemahamannya sesuai. Oke, berarti bisa dibilang bahwa kalau secara medis mungkin nggak semua anak kayak diperbolehkan ujuk-ujuk diajarin puasa, tapi juga harus dilihat dulu apakah si anak ini gizinya cukup segala macam. Kemudian gitu apakah ada penyakit tertentu gitu, misalnya ada penyakit yang memang harus minum obat 3 kali sehari gitu, atau penyakit kronis atau yang lain. Nah itu penting banget untuk dipastikan ke dokter anaknya. Tapi selama memang anaknya tumbuh kembangnya baik, mau diajarkan berpuasa ya silahkan. Aman, dan baiknya mungkin idealnya dari 4 kali ya dok ya. Iya betul, dan idealnya sih nggak langsung full gitu ya. Nggak langsung full, mungkin nanti zuhur buka gitu, kalian ntar lanjut lagi puasanya. Jangan tahu-tahu dari umur 1 ya udah disuruh puasa. Itu kayaknya agak kejam ya. Nah berarti tadi kan dokter kan bilang bahwa kayak dalam 5 tahun pertama kehidupan anak itu kan perkembangan otaknya itu mencapai kayak 90%. Yang itu yang dikejar, makanya yang harus diperhatikan sekali adalah asupan nutrisinya kan dok ya. Betul, asupan nutrisi, asupan cairan juga penting, makanya penting banget untuk moms and dads tuh paham apa sih tanda-tanda anaknya kurang cairan atau apa tanda-tandanya nih gula darahnya drop gitu. Misalnya kalau tanda kurang cairan atau dehidrasi, matanya kok tampak cekung, terus ketika nangis kok nggak ada air matanya, bibirnya kering, lidahnya kering. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan, oh kamu kayaknya udah saatnya untuk berbuka puasa dulu. Atau misalnya anaknya mengeluh lemas atau pusing gitu. Jadi kita melihat sesuai perkembangan dan kemampuan si anak juga dengan tanda-tanda yang objektif tadi. Oke, nah kalau soal nutrisinya sendiri apakah harus seperti orang dewasa gitu dok? Kayak sahur pokoknya makanannya menu seimbang ya, semua harus ada, minum susu segala macam gitu. Supaya mungkin ya tadi yang dokter bilang untuk mencegah anaknya, mungkin ada yang udah lebih besar mau belajar supaya puasa 1 harian full gitu biar gak dehidrasi, biar gak kena penyakit gitu dok. Jadi memang yang dipastikan satu dehidrasi kan paling cepat ya gejalanya. Kemampuan dia untuk minum itu sudah sesuai usianya. Gampangnya berat badannya dikali 100. Misalnya usianya berat badannya 10 kilo. Berarti kebutuhan airnya tuh sehari 1000 mili. Nah bisa gak sih dia cukupin tuh si 1000 mili itu dari buka puasa sampai dia selesai sahur. Misalnya di buka puasa dia minum 250. Kemudian dimakan malam 250 lagi. Kemudian sebelum tidur 250. Pas sahur 250. Oh iya bisa nih kayaknya cukup cairan hariannya kepenuhi. Tapi kalau kita lihat nggak cukup nih kayaknya sehari kok minumnya dikit banget gitu. Kayaknya belum bisa nih berarti, itu yang pertama. Yang kedua makanan. Makanan juga penting banget untuk si kecil memiliki nutrisi yang seimbang. Kan kita tahu ya masalah Indonesia saat ini adalah stunting gitu kan. Dan stunting ini kan memang dihubungkan dengan nanti kalau anaknya stunting sumber daya manusianya di Indonesia nggak bagus, akhirnya negara Indonesia nggak maju-maju gitu kan. Dan memang yang sekarang lagi digalakan adalah protein hewani. Jadi makanya pas saat makan, buka, kemudian saat makan malam dan sahur utamakan ada protein hewaninya, tapi nutrisi lain juga tetap terpenuhi, karbohidrat, lemaknya, gitu, seratnya, gitu. Jadi benar-benar nutrisi lengkap. Oke, nah kalau itu kan tadi dari faktor dalam ya. Dok ya, maksudnya kayak asupan nutrisi supaya menghindari terjadinya penyakit apapun itu. Nah kalau dari faktor luar dok, kan biasa anak-anak tuh apalagi kalau kayak anak aku ya umurnya 6 tahun. Dia kalau mau buka puasa dia alhamdulillah udah mulai belajar puasa full. Terus udah gitu kalau mau maghrib dia ngabuburit naik sepeda apa segala macam. Begitu azan excited dong kan, mungkin haus lapar, nggak cuci tangan langsung aja makan gitu. Aduh itu penting banget sih ya, makanya kita harus mengingatkan pertama dengan mencontohkan bahwa cuci tangan itu
nggak usah dihafal kapan aja cuci tangan, intinya setiap berganti aktivitas kita cuci tangan. Mau masuk rumah dari habis main sepeda cuci tangan, mau makan buka puasa gitu cuci tangan. Jadi ketika kebiasaan itu sudah dibangun dari bayi, dari anak usia dini, ya kedepannya pasti udah terbiasa setiap ganti aktivitas cuci tangan. Apalagi kan penelitiannya cuci tangan itu mampu memutus rantai penularan kuman itu sampai 90%. Gitu kan. Jadi penting banget, apalagi termasuk penyebab-penyebab kematian terbanyak kayak infeksi paru, diare gitu. Makanya penting banget untuk cuci tangan dan kayak kita diskusikan sebelumnya bahwa ternyata anak-anak yang dilatih cuci tangan dari bayi ternyata kecerdasannya lebih baik. Karena pertama cuci tangan itu juga bentuk stimulasi sensori, jadi mungkin anaknya lebih bagus gitu kan makannya. Kemudian cuci tangan ya pasti terhindar dari penyakit-penyakit yang akhirnya membuat BB-nya seret, perkembangan otaknya juga nggak optimal. Benar, berarti nggak cuman kayak faktor dalamnya aja ya nutrisinya udah bagus, tapi mungkin faktor luarnya tidak diperhatikan, misalnya kebersihannya segala macam sama aja bohong gitu ya dok ya. Iya betul banget. Nanti kita bakal ngobrolin seputar cuci tangan lebih lanjut, bahkan nih buat adik-adik mungkin nanti yang menyaksikan juga podcast Keluarga Siaga Lifeboy hari ini itu akan ada kakak-kakak dari dokter kecil yang bakal kasih tahu cara cuci tangan dan manfaat cuci tangan. Tapi nanti ya, sekarang ada pertanyaan dari moms nih lewat Instagram ke Dokter Mesti. Boleh ya dok ya? Boleh banget. Boleh, daripada aku yang nanya terus kan nanti bosen ya. Boleh. Oke, ini ada dari @dix.city. Dok, pada puasa kali ini anak-anak banyak mengalami batuk pilek. Selain menjaga kebersihan, perlu konsumsi vitamin D nggak? Oke, jadi walaupun di bulan puasa ataupun gak bulan puasa, sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan memang tambahan suplementasi vitamin D sejak bayi itu lahir, bahkan pada bayi yang hanya ASI sekalipun. Kenapa? Karena ternyata dari penelitiannya 80% individu di Indonesia itu kekurangan vitamin D, dan kalau dia kekurangan vitamin D, imunitasnya juga lebih gak optimal, akhirnya mungkin jadi lebih mudah batuk pilek. Oh, berarti ya nggak apa-apa kalau misalnya diberikan. Dianjurkan karena untuk vitamin D diberikan gitu ya dok ya. Betul, jadi walaupun berjemur katanya dari hasil penelitian ya nggak cukup gitu. Makanya tetap dianjurkan suplementasi vitamin D bahkan sampai dewasa. Oh oke, mudah-mudahan menjawab ya untuk @dix.city. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari @hilmudin. Anak saya bagusnya mulai puasa umur berapa ya dok? Ada tips nggak nih buat jaga kesehatan anak selama puasa? Mungkin tadi udah dibahas ya sama dokter Messi, tapi bisa mungkin ditegaskan sekali lagi jadi nih dok. Kembali lagi setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang beda-beda. Pemahamannya juga berbeda-beda. Jadi kapan dimulai ya saat anaknya siap, bahkan dari Islam kan yang wajib itu setelah balik. Iya betul. Nah jadi ketika memang dirasa anaknya sudah memahami nih, nggak makan, kemudian juga nggak minum dari sahur sampai maghrib buka puasa gitu. Jadi setelah itu ya boleh gitu. Tapi kalau anaknya masih nggak ngerti, nangis lapar ya mungkin belum bisa ya jangan dipaksa. Intinya semua atas motivasi itu dari dalam diri. Oh aku tuh mau kayak mama papa gitu. Aku tuh pingin supaya aku bisa belajar sabar gitu. Jadi sambil dijelaskan juga. Betul, jadi tergantung dari kesiapan si anaknya umur berapa untuk melakukan puasa, nggak ada batasan tertentu kayak harus umur berapa, apalagi kalau yang bisa dibilang kalau di dalam Islam tuh yang belum balik gitu ya dok ya. Oke, berikutnya nih dok dari MR Vania. Hai dok, boleh share nggak manfaat puasa untuk anak? Oke, jadi dari puasa sendiri manfaatnya ada banyak ya. Kita tahu bahwa dulu itu pernah ada penelitian yang namanya marshmallow test gitu kan. Di mana anaknya itu dikasih ada marshmallow di hadapannya, kemudian dia nggak boleh makan tuh sampai orang tuanya balik gitu. Nah ternyata anak yang berhasil menahan keinginannya, di masa depannya ia menjadi individu yang lebih pejuang tangguh, lebih persisten gitu untuk mencapai cita-citanya. Jadi sebenarnya
kira itu salah satu yang bisa kita ajarkan di puasa ini, bahwa tahu nggak, dengan kamu bersabar, kamu tuh melatih diri kamu untuk bisa lebih semangat dan lebih gigih gitu untuk menghadapi masa depan. Kemudian juga untuk kesehatan gitu ya, justru puasa itu banyak penelitiannya justru memperkuat daya tahan tubuh juga. Oh, wah, tadi si marshmallow tes itu kayaknya harus aku terapkan ke anak aku. Boleh dicoba tuh bikin reelsnya gitu. Iya benar, karena anak aku kadang kalau ditanya kenapa aku harus menahan lapar dan haus atau apa gitu. Harus ada alasan yang logis kayak tadi. Betul. Bagus ya Dok ya. Oke, berarti intinya kalau tadi kan udah dibahas tentang asupan nutrisi, terus juga faktor luar yang juga mungkin mempengaruhi untuk kesehatan anak selama puasa. Jadi intinya kesimpulannya nih Dok, tips kalau dari Dokter Mesti sendiri supaya anak-anak itu sehat dan semangat selama puasa nih apa? Oke, jadi kembali lagi, anak adalah peniru yang ulung. Jadi ayah bundanya dengan mencontohkan, anak akan penasaran sendiri. Ayah bunda kok nggak makan gitu kan, ayah bunda lagi ngapain, kita jelaskan, oh iya kita lagi puasa sesuai agama Islam. Kemudian kita belajar bukan hanya tahan makan minum, tapi kita belajar bersabar gitu, hati juga lebih tenang gitu. Jadi pertama dengan kita contohkan, kedua kita lihat juga kesiapan mental si kecil dan kesiapan fisiknya, pastikan gizinya baik, perkembangan pertumbuhannya baik gitu. Jangan anak perkembangan taunya ada keterlambatan, diminta puasa padahal anaknya nggak ngerti. Pastikan anaknya paham terlebih dahulu. Oke, baik. Mudah-mudahan moms di sini bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat ya, termasuk moms yang ada di rumah juga. By the way, moms yang hadir di sini nanti boleh tanya-tanya loh sama Dokter Mesti, nanti kita kasih kesempatannya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya. Seperti tadi kan kita juga membahas soal cuci tangan, itu merupakan faktor luar yang juga penting untuk menjaga kesehatan anak, kebersihan gitu selama bulan puasa ini juga gitu. Dan saya akan mengundang narasumber berikutnya, ada Dokter Gigi Ratu Mira Afifah, GC Clinton MDS, dan juga ini ada perwakilan dari dokter-dokter kecil dari Sekolah SDN Lagua 01 Jakarta Utara, ada Zaskia Febriana dan juga Davina Olivia. Boleh tepuk tangan buat Dokter Mira dan juga untuk Zaskia dan Olivia. Iya ya. Halo. Zaskia dan Davina, mohon maaf jadi Olivia tuh kita. Apa kabar Dokter Mira? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sumringah sekali. Juga sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Kalau Davina sama Zaskia sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kompak ya. Puasa enggak? Alhamdulillah puasa. Puasa, luar biasa. Ini tamu-tamu inspiratif luar biasa banget ya. Ini kita mungkin buat moms-moms di luar sana, ada yang belum tahu atau mungkin juga baru sedikit nih taunya bahwa Lifebuoy itu mengadakan program yang namanya program sekolah sehat. Wow. Bener ya Dokter Mira ya. Betul. Jadi sebenarnya boleh dijelasin sedikit nggak nih buat moms di rumah dan juga moms yang ada di sini nih Dokter Mira, apa sih sebenarnya program sekolah sehat yang diadakan oleh Lifebuoy plus dokter-dokter kecilnya ini? Oke, terima kasih Dokter Gina, Dokter Mesti. Nah, jadi program sekolah sehat Lifebuoy ini merupakan program yang memang mengusung purpose dari Lifebuoy itu sendiri ya, supaya membuat anak Indonesia ya, bahkan di dunia, kalau Lifebuoy mempunyai purpose supaya mereka tuh lebih sehat ya, sakit juga lebih sedikit, bahkan kalau bisa sehat terus gitu ya. Amin. Nah, gimana sih caranya gitu kan? Nah, caranya pasti harus mulai dari kecil. Betul. Ya, pasti ya gitu kan. Nah, sebetulnya kalau untuk membentuk perilaku hidup bersih sehat itu kan betul-betul ketika anak itu lahir pun misalnya gitu ya, sudah diajarkan kebersihan gitu ya, bahkan dari orang tuanya gitu ya. Nah, jadi cara-cara yang simple yang diajarkan di sekolah sehat itu yaitu perilaku hidup bersih sehat, terutama salah satunya kalau dari Lifebuoy pastinya mencuci tangan pakai sabun gitu ya. Dan di waktu-waktu yang penting, tadi Dokter Mesti sudah jelaskan waktu pentingnya gimana
gimana sih ternyata ini ya dok ya setiap pergantian aktivitas gitu ya. Jadi nanti anak-anak ini adalah duta dari cuci tangan dari sekolah sehatnya Lifebuoy. Gitu. Wah luar biasa, boleh tepuk tangan dok. Bisa kepilih. Dari kecil udah menginspirasi ya dok ya. Karena kita kan tahu ya bahwa sebetulnya kalau lihat dari data UNICEF misalnya gitu ya, setiap 30 detik kebayang ya, setiap setengah menit gitu kan ada satu anak yang meninggal dunia akibat penyakit diare atau pneumonia gitu ya. Dan bahkan sebetulnya dengan cuci tangan simple itu bisa mencegah penularan gitu ya. Dan hasil dari studi juga memperlihatkan bahwa ternyata hal yang simple seperti mencuci tangan pakai sabun itu bisa mencegah kematian anak untuk diare sampai 45% dan untuk pneumonia itu sampai 23%. Nah, jadi hal-hal yang dianggapnya mungkin simple gitu ya, kecil, sepele gitu ya, tetapi ternyata bisa berdampak sangat besar gitu. Dan itu kita ajarkan sejak usia dini gitu, seperti itu untuk sekolah sehat. Luar biasa banget. Ini jadi penasaran, pengen tahu sama dokter-dokter kecilnya ini. Dokter kecil, kalau Davina sama Zaskia umurnya sama nggak? Umur berapa kalau Zaskia? Kalau saya umur 12 tahun. Kalau Davina? Saya juga 12 tahun. 12 tahun. Oh iya, satu angkatan berarti ya di sekolah ya. Oke. Terus udah jadi dokter kecil, ngapain aja sih kalau di sekolah sebagai dokter kecil? Mencuci tangan, mengajari teman-teman cuci tangan yang baik yang benar di kelas, demo cuci tangan di panggung, dan yang terakhir bikin TikTok. Itu dia anak zaman sekarang ya, benar. Kalau aku masih kecil seumuran Davina sama Zaskia, kayak aku mau ikutan juga karena bisa bikin TikTok. Tapi kan TikTok yang inspiratif ya kan, ngajarin teman-temannya di luar sana tentang menjaga kebersihan, perilaku hidup bersih dan sehat. Dokter Messi dulu dokter kecil nggak? Enggak, pingin tapi nggak kepilih kayaknya. Dokter Mira dokter kecil bukan? Iya. Oh iya. Untungnya jadi dokter gigi. Ya saya juga dulu dokter kecil, nggak ditanya tapi kau mau sendiri memberikan info ya. Akhirnya ya jadi dokter juga lah, alhamdulillah. Nah terus kalau dari dokter Mira sendiri nih, dampaknya dari sudah mengadakan ada program sekolah sehat, terus kayak kampanye tentang cuci tangan pakai sabun. Jadi bukan cuci tangan aja ya dok ya, tapi cuci tangan pakai sabun gitu. Kalau hasilnya di sekolah-sekolah ada improvement seperti apa nih dok? Iya. Nah pastinya dari segi jumlah ya. Jadi di tahun 2019 untuk keluarga sehat dan sekolah sehat dari Lifebuoy sendiri sudah berhasil mencapai 100 juta tangan bersih gitu. Dan kemudian secara global sudah mencapai 1 miliar orang gitu. Itu dari segi jumlah ya. Nah kemudian dari segi perubahan perilaku ya sebenarnya paling penting itu Susah sebenarnya. Susah gitu. Karena di program sekolah sehat maupun keluarga sehat untuk Lifebuoy sendiri mengadopsi untuk bagaimana sih menerapkan teori Maxwell namanya, yaitu teori perubahan perilaku, di mana sebuah perilaku itu harus dilakukan 21 hari secara terus menerus gitu. Jadi kalau misalnya nanti di hari ke-7 ya teman-temannya ada yang lupa, harus balik lagi ya gitu kan. Dan guru-gurunya juga punya juga kalender gitu ya. Jadi dilihat tuh selama 21 hari di tracking gitu ya. Karena apa? Karena betul-betul ternyata studi yang dilakukan di Indonesia kita mengevaluasi dong ya apa yang sudah dilakukan itu, ternyata dari 53% yang sudah punya perilaku hidup bersih sehat untuk mencuci tangan pakai sabun, itu kita lihat peningkatan sampai 75% dari anak-anak yang ikut program sekolah sehat. Dan kita lihat lagi tuh secara longitudinal gitu ya, 6 bulan ke depan ternyata terus bertambah gitu 78%. Semoga nanti terus menerus ya. Apalagi kan anak-anak ini kan sebagai duta gitu ya, duta cuci tangan pakai sabun gitu ya. Jadi semoga ini bisa membuat anak Indonesia, keluarga Indonesia menjadi lebih sehat. Seperti itu sih. Amin, luar biasa loh.
Nah, tapi kan kalau anak-anak tuh kadang-kadang disuruh cuci tangan kan suka males ya, Davina ya, Zaskia ya. Kalau menurut Davina sama Zaskia tuh penting banget emang cuci tangan. Wah, itu mah penting banget. Iya ya. Terus gimana supaya sehari-hari tuh temen-temennya mau cuci tangan gitu. Kadang-kadang aku aja tante kakak di rumah suka nyuruh anak-anak tante aja susah banget kalau mau cuci tangan. Ada caranya nggak sih kalau Davina sama Zaskia sebagai dokter kecil ngajak teman-temannya? Gimana caranya? Sambil main? Biasanya bernyanyi main, kah? gitu. Atau gimana gitu? Bernyanyi? Sambil TikTokan. Sambil TikTokan kan ada 6 langkah yang cara mencuci tangan. Iya. Bisa nggak coba dipraktekin Bisa gimana? dong. Ayo coba aku mau lihat. Pertama, basahi tangan Anda dengan air yang mengalir, lalu beri sabun. Gini. Lalu gosok punggung tangan kanan dan kiri. Lalu sela-sela jari, lalu punggung jari kanan dan kiri, jempol tangan dan kiri, lalu kemudian dengan gerakan menguncup kukunya ya. kiri. Lalu bilas, keringkan dengan handuk atau tisu. Luar biasa. Berarti kalau misalnya dikeringinnya dikepret-kepret atau dielap ke baju nggak boleh ya? Nggak boleh jadi kotor lagi ya. Dan mungkin moms juga yang sudah sering menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy sudah tahu ya ada 5 momen penting untuk cuci tangan. Walaupun tadi Dokter Mesti juga bilang bahwa setiap ganti aktivitas alangkah baiknya cuci tangan. Tapi mungkin 5 momen penting ini juga adalah momen yang bagus banget untuk cuci tangan itu sebelum dan sesudah makan, setelah bersin atau batuk, setelah bermain, setelah pulang ke rumah dari beraktivitas di luar dan juga setelah dari toilet gitu. Bener nggak? Bener ya. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia khususnya jadi semakin sehat hanya dengan sebuah tindakan yang sederhana ya dok ya. Dengan mencuci tangan, tapi cuci tangannya jangan lupa cuci tangan pakai sabun gitu. Nah kalau dari Dokter Mira sendiri boleh dong dok sebelumnya kasih tips buat moms, buat anak-anak sehat di luar sana untuk menghadapi bulan puasa ini nih supaya tetap sehat gimana caranya? Iya betul. Nah jadi kan tadi ada 5 momen pentingnya ya. Salah satunya pasti kalau habis dari toilet, kalau anak-anak habis bermain gitu ya. Kalau kemarin lagi pandemi ya, moga-moga nggak lagi ya pandemi. Amin. Habis batuk, bersin gitu kan ya, habis mungkin bermain dengan piaraannya gitu ya. Tapi pastinya kalau lagi bulan puasa ini, sebentar lagi kan buka puasa ya, dipastikan supaya moms itu nanti kalau berbuka puasa, sebelum berbuka puasa itu harus ingat itu adalah waktunya cuci tangan pakai sabun. Pastinya ingat cuci tangan, ingat Lifeboy dong. Masuk Dokter Misa itu dia ya. Kalau Dokter Mesti mungkin ada yang mau ditambahkan supaya anak-anak dan momsnya mudah mungkin mengajarkan anaknya betapa pentingnya nih mencuci tangan untuk menjaga kebersihan gitu. Ya seperti yang Dokter Mira sampaikan juga, jadi penting sekali untuk orang tua itu menjadi role model ya, contohnya gitu. Jadi mencuci tangan dan biasanya orang tua tuh kalau diiming-imingin pingin anak pinter kan, itu tuh langsung semangat apa nih bikin anak saya cerdas gitu. Nah ternyata penelitiannya cuci tangan, makanya dibiasakan cuci tangan memang benar sedari bayi gitu ya. Dibiasakan mau MPASI cuci tangan, ganti aktivitas cuci tangan gitu. Jadi bersama kita kuat wujudkan keluarga sehat dengan cuci tangan. Wih luar biasa, bersama kita kuat dan wujudkan keluarga Indonesia sehat itu sesuai seperti harapan kita dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy ini ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Mira, terima kasih Dokter Mesti. Dan berarti sekarang kesempatan terima kasih buat Zaskia dan juga Davina ya. Tapi belum selesai, mungkin tante-tantenya, moms-moms yang ada di sini mau bertanya nih sekarang saatnya saya kasih kesempatan. Mau tanya sama Dokter Mesti boleh?
Mau tanya sama dokter Mira juga monggo silahkan. Atau mau tanya sama adik-adik dokter kecil juga silahkan. Nanti dapat hadiah loh dari Lifebuoy. Lumayan pulang bawa hadiah. Yang mau boleh langsung tunjuk tangan aja. Silahkan. Halo, selamat sore. Sore. Dokter semuanya. Saya mau nanya, kalau untuk penggunaan Lifebuoy itu amannya dari sejak anak usia berapa ya? Soalnya kan kalau untuk newborn ada beberapa yang kulitnya lebih sensitif, jadi ya takutnya penggunaan beberapa sabun takutnya iritasi gitu ya. Jadi bisa dari anak usia berapa? Terima kasih. Oke, dengan Mam siapa? Dengan Michelle. Michelle, oke terima kasih. Nah ini mungkin dokter Mira nih yang bisa menjawab, silahkan dok. Iya. Pastinya untuk penggunaan bisa digunakan ya untuk anak-anak ya, kecuali tadi misalnya anaknya punya sensitif gitu ya, itu bisa dikonsultasikan gitu ya kepada dokter anak gitu ya. Tetapi sejauh ini memang tidak ada batasan umur gitu untuk menggunakan sabun Lifebuoy itu sendiri. Jadi seperti itu ya Mams ya. Gitu. Semoga terjawab ya Mams Michelle ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada 2 kesempatan, silahkan. Dengan Mam siapa? Perkenalkan saya dengan Celia. Celia. Oke, silakan Mams. Ingin bertanya ke Dokter Mesti mungkin. Ya, halo Mam Celia. Gini dok, kalau untuk anak-anak yang sudah mulai berpuasa nih dok, baik yang baru belajar ataupun memang sudah bisa lah berpuasa. Kan kalau anak-anak tuh kalau sehari-hari makannya 3 kali sehari, ada snacknya gitu kan dok, biar nutrisinya tercukupi lah gitu. Nah gimana ya dok menyiasatinya kalau bulan puasa tuh kan makan hanya sahur dan buka gitu. Biar tetap terpenuhi tapi nggak begah juga gitu. Ada tipsnya mungkin dokter. Terima kasih. Ya terima kasih banyak Mam Celia atas pertanyaannya. Jadi kembali kita pastikan setiap makanan yang dimakan si kecil adalah menu yang bernutrisi dan berkualitas dari saat buka puasa. Misalnya kita pastikan ada proteinnya, tetap jadi bukannya nggak hanya snack, crackers atau biskuit gitu, tapi kita perhatikan karbohidratnya apa ya, kemudian proteinnya apa, misalnya telur kukus gitu pas bukanya atau telur dadar pakai roti gitu, nggak masalah gitu. Kemudian ada susu UHT atau susu fresh milk juga nggak pasteurisasi ya, maksudnya bukan susu yang full segar gitu juga boleh. Jadi dipastikan pas buka, anggap aja buka itu makan pagi gitu. Kemudian pas habis itu 2 jam kemudian ada makan malamnya lagi gitu. Untuk misalnya anggap makan siang, nah pas sahurnya makan malam gitu. Jadi emang tetap 3 kali makan dipastikan. Dan dipastikan tadi mungkin kalau mau dikejar susunya, misalnya anak usia dini kan rekomendasi American Association of Pediatrics itu kan 400 sampai 600 mili. Ya kita bagi-bagi, jadi misalnya kan 600 mili berarti bisa 200 pas buka, 200 pas makan malam, 200 pas sahur gitu. Jadi diutamakan menunya bernutrisi dan padat. Kemudian bisa dipastikan juga saat buka puasa itu atau setelah 2 minggu berpuasa kita timbang. Atau seminggu turun jauh nggak ya beratnya gitu. Terus aktivitas anaknya seperti apa? Apakah anaknya lebih lemas gitu atau misalnya kita lihat lebih sering pusing, tangannya dingin ya mungkin kita pertimbangkan belum bisa puasa full. Semoga menjawab Mam Celia. Terjawab ya Mbak Celia ya. Oke, 1 lagi kesempatan buat yang mau bertanya silahkan. Perkenalkan saya Mary, mau bertanya saat ini kan kondisinya sudah mulai normal ya, bukan sudah normal tapi sudah mulai seperti biasa lagi setelah pandemi gitu. Nah saya mau bertanya sebenarnya ideal cuci tangan itu berapa kali sih selain sebelum makan? Karena anak-anak kan karena kemarin selama pandemi kan memang sering banget cuci tangan gitu, terus pakai hand sanitizer segala macam. Nah karena sekarang sudah mulai normal lagi, udah gak apa-apa kok gitu. Nah pengen tahu aja sebenarnya idealnya tuh gimana? Terima kasih. Terima kasih. Ini Mam Gina nih hafal nih. Waduh, tadi ada 5 momen penting nih cuci tangan. Wah jangan saya ya, takutnya tidak kompeten. Mungkin Dokter Mira atau Dokter Mesti nih. Boleh silakan, mungkin Dokter Mira dulu mau? Silakan. Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Meli ya.
Oh, Mbak Mary, ya. Jadi sebetulnya ada 5 momen penting gitu ya. Jadi pastinya kalau habis dari toilet ya, kemudian juga ketika anak habis beraktivitas, habis main gitu ya, habis kalau mereka mempunyai binatang peliharaan, kalau lagi waktu pandemi ya, atau sekarang misalnya anak-anak masih kurang sehat gitu, habis karena batuk, bersin gitu ya, cuci tangan dulu gitu ya. Dan kemudian pastinya nih sebelum makan gitu ya, dan juga dianjurkan juga pastinya kalau mandi kan pasti udah langsung otomatis gitu ya. Nah jadi sebetulnya pandemi itu kan mengajarkan kita ya gitu ya. Dulu itu kan kita males ya cuci tangan gitu ya. Jadi ketika pandemi itu kita betul-betul dipaksa gitu. Jadi yang kita ingat itu adalah ini bukan hanya waktu pandemi aja loh gitu ya. Tetapi tadi gitu ya, cuci tangan yang kelihatannya simpel itu banyak sekali penelitian gitu ya. Kalau anak-anak itu kan banyaknya diare atau pneumonia gitu. Dan itu tuh manfaatnya untuk mengurangi resiko sampai fatal itu besar sekali. Jadi itu yang moms harus ingat gitu ya. Jadi nggak cuman pandemi aja nih berlaku, tapi cuci tangan pakai sabun itu harus selalu dilakukan di paling tidak di 5 momen penting itu. Atau tadi ya seperti kata Dr. Mesti gitu kalau perubahan aktivitas ya. Betul. Ya gampang ingat sih biasanya. Iya biasanya kalau aku ke anakku ajarinnya memang setiap ganti aktivitas atau kita melihat tangan kita agak noda atau kotoran kita harus langsung cuci tangan gitu. Oke, jadi jangan sampai momen pandemi itu kita kayak bersih banget hidupnya ya, PHBS-nya bagus banget. Tapi begitu udah merasa kayak sudah mulai longgar ataupun mulai santai gitu, jangan gitu ya Bu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang terjadi selama pandemi kemarin kalau bisa jangan dikurangi, dipertahankan. Walaupun mudah-mudahan pandeminya udah benar-benar berakhir dari muka bumi ini gitu ya Dok sekali. Ya. Amin. Amin. Terima kasih buat moms-moms yang sudah bertanya, nanti minta hadiahnya sama panitia ya, jangan sama saya. Oke, akan dapat spesial dari Lifebuoy. Dan sekali lagi terima kasih, seru banget obrolan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan moms yang hadir di sini juga moms yang menyaksikan secara online bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang menjaga kesehatan selama bulan puasa ini. Terima kasih Dokter Mesti, terima kasih Dokter Mira, terima kasih teman-teman dokter kecil, Zaskia dan juga Davina. Dokter kecil ya. Dokter kecil, insya Allah gedenya jadi dokter beneran ya. Amin. Dan buat moms juga yang ada di rumah, jangan lupa kalau misalnya moms masih punya pertanyaan atau ingin konsultasi dengan dokter seputar masalah kesehatan keluarga dan juga anak, bisa banget konsultasi secara gratis lewat aplikasi Halodoc dengan kodenya adalah Lifebuoy Halodoc. Caranya mudah banget, jadi moms cukup beli aja Lifebuoy Body Wash yang kemasan pouch seperti ini. Nanti lihat yang ada tulisannya gratis konsultasi Halodoc. Nah di bagian belakangnya juga ada cara-caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan konsultasi gratis, oke? Dan moms di rumah juga bisa dapat hadiah loh, 1 tahun dapat produknya Lifebuoy. Masa nggak pengen sih? Mau nggak? Mau buat yang di sini juga boleh banget, caranya gampang, tinggal subscribe YouTube channelnya Lifebuoy ID. Udah gitu nanti di like dan nanti moms boleh ajukan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Moms yang beruntung bisa dapat produk Lifebuoy gratis selama 1 tahun. Wih, luar biasa. Oke, kalau begitu sepertinya waktu juga yang membatasi. Saya Nikta Gina pamit, sampai ketemu lagi di podcast Keluarga Siaga Lifebuoy berikutnya. Dadah.